Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kuliah kita. Ini pada tatap muka yang kedua ya. Nah, pada tatap muka yang kedua ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat struktur dengan menggunakan Word. Nah, untuk tugas-tugas atau kuliah-kuliah kita yang sifatnya teoritis, sebaiknya nanti Anda mencari literatur sendiri. Kemudian nanti saya akan memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang tugas membuat makalah. Jadi untuk kuliah-kuliah kita yang sifatnya teoritis, yang teori gitu ya, nanti Anda membuat makalah dengan ketentuan yang sudah ada di RPS itu, spasinya berapa, fontnya apa gitu. Tetapi nanti saya tetap akan memberikan petunjuk teknis tentang pembuatan makalah. Nah, saya lebih fokus saja pada perkuliahan yang bersifat praktek. Baik, saya mulai. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, saya akan memberikan tutorial atau cara untuk membuat struktur agar struktur itu menjadi baik, tidak mudah rusak, dan bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Kita menggunakan Word ya. Jadi Anda nanti bisa langsung praktek ya setelah melihat video ini ya. Kita buka Word-nya dengan mengklik 2 kali ya. Lalu kita pilih yang blank dokumen. Nah, kita pakai margin ya. Pakai margin pada back layout ini ada margin ini ya. Margin ini karena untuk penulisan ilmiah maka batas atasnya 4, batas kirinya 4, batas bawahnya 3 dan kanannya 3. Kalau Anda belum ada tampilan ini, Anda bisa melalui custom margin ini. Itu. Kemudian Anda tentukan sendiri ya. Batas atas itu 4, batas kiri itu 4, lalu bawah itu 3, dan kanan itu 3. Lalu di OK. Nah, kemudian juga mungkin kendala yang muncul komputer Anda atau laptop Anda satuannya belum cm, masih inci. Maka Anda perlu ubah sedikit dengan cara ini file itu, lalu option gitu, option, lalu kemudian Anda klik advance. Nah, di sini ya Anda cari yang satuannya cm ya. Nah, di sini ketemu ada display ini ya. Cm ini Anda klik ini, Anda pilih yang cm. Ini ada inci, ada sentimeter, milimeter, poin, pikas. Anda pilih yang sentimeter. Anda klik, lalu Anda klik OK, gitu. Ya, selanjutnya pada bagian paragraf ada before 0 poin, PT itu membacanya poin, dan afternya 8 poin. Ini angka 8 ini harus dijadikan 0 terlebih dahulu, gitu ya. Karena kalau tidak nanti kalau di enter maka selisihnya itu spasinya 2 misalnya, tetapi 2-nya itu tambah 8 poin, jadi tidak 2 murni.
Ya, selanjutnya untuk membuat struktur kita menggunakan insert. Nah, ini ya, insert. Nah, kadangkala bagi yang belum tahu tuh menggunakan text box. Tapi kalau menggunakan text box bentuknya jadi tidak rapi atau kita harus merapikan lebih lanjut. Misalnya ini saya klik, nah, saya pilih ini misalnya, maka Anda lihat bentuknya seperti ini, sudah besar gitu ya. Maka ini tidak menjadi pilihan. Ya, kita undo, kita pilih yang langsung dari insert ini, lalu shape. Dari shape, nah ikonnya sama ini ya, Anda lihat ikonnya sama, tetapi ini lebih rapi text box-nya. Sama-sama text box-nya, tetapi icon ini ya, ini tadi Anda lihat sudah besar, yang ini nanti hasilnya akan lebih rapi. Kita klik, lalu kita hang segini. Itu. Nah, kemudian kotak ini bisa kita tulis struktur yang kita inginkan. Misalnya kita tulis ya kapital struktur sekolah menengah pertama gitu. Mana namanya? Misalnya Islam terpadu ya. Mau saya buat 2 baris ya. Islam terpadu bakti insani misalnya. Nah, Anda lihat ini belum rapi, tapi kita bisa rapikan. Caranya pertama, ini kita blok dulu. Nah, kita blok. Kemudian paragrafnya kita atur. Kita atur spacingnya atau paragrafnya. Paragraf itu di home gini. Nah, ini kita klik gitu. Nah, ini kita jadikan 0 afternya. Lalu multiple ini kita jadikan single. Nah, ini sudah bisa terlihat semua tulisannya. Ini belum rapi, bisa kita buat center. Nah, kalau default itu aturan bawaan komputer. Itu align left gitu. Ini align left artinya rata kiri. Kalau yang ini center ya, rata tengah. Kalau yang ini rata kanan atau alignment right. Kalau ini justify itu rata kanan kiri. Ya, misalnya kita lihat sini, nah gitu. Nah, kita pilih biasanya dalam struktur itu center. Nah, gini. Sehingga bentuknya center. Ya. Lalu kita ingin membuat tulisan ini fontnya yang lebih besar. Nah, kita bisa gunakan ini. Misalnya kita pengen fontnya 12 gitu. Lalu bentuknya kita buat yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita buat strukturnya begini. Biasanya defaultnya New Roman, tapi kita bisa pakai ini atau dimanapun yang kita suka. Misalnya kita pakai Roboto ya. Nah, ini ternyata tulisannya tadi hilang, tidak masalah, ini bisa kita besarkan. Nah, gitu. Nah, ingat ini bisa kita jalankan kemanapun ya. Maka letakkanlah di posisi yang sesuai dengan keinginan kita. Gimana? Nah. Oke, terus sebaiknya sebelum Anda membuat struktur ini, Anda membuat struktur dulu di kertas agar nanti Anda tidak banyak berpikir kotaknya itu berapa. Nah, misalnya saya akan menentukan kotaknya itu ada 4 gitu misalnya. Ya, biasanya struktur tertinggi dari sekolah itu kan kepala sekolah.
Maka kalau sudah ada kotak, kita nggak perlu buat kotak seperti tadi, tetapi kita bisa mengcopy. Misalnya begini, ini kita copy, Ctrl C gitu ya, atau Anda juga bisa ini klik kanan lalu copy, ini bisa, terserah Anda yang mana gitu. Lalu Ctrl V atau paste pakai kalau pakai mouse, klik kanan lalu paste. Nah, taruh di sini itu, lalu ini diganti dengan kepala sekolah misalnya. Kepala sekolah. Bawahnya bisa diberi nama. Bawah ini ya. Bisa diberi nama. Misalnya nama siapa? Misalnya Muhammad Al-Fatih gitu. Titelnya misalnya M titik PDI gitu misalnya. Nah, gitu misalnya. Nah, lalu kotak ini supaya lebih rapi, kita bisa mengatur. Nih, kita kecilkan. Biar tidak terlalu besar kotaknya gitu. Lalu kotak ini misalnya kita pengen kotaknya itu tidak hanya kecil begini, kotaknya besar. Maka kita bisa klik ini, lalu klik formatnya. Kotaknya kita klik dulu, lalu klik format. Ini. Nah, di sini ada save file. Kalau Anda mengklik save file itu nanti dalamnya ini warnanya sesuai dengan yang Anda pilih. Misalnya ini kita klik sini, kita pengen warnanya katakanlah warnanya kuning. Ini ya, warnanya kuning. Anda lihat itu? Kalau hijau ya hijau, ya kalau biru ya biru, kalau